Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Di video ini saya memberi judul. Judulnya adalah cara bikin konten baru dari nol views langsung ribuan. Ini bikin konten baru, viewsnya langsung ribuan, langsung meledak, langsung penontonnya banyak. Di sini teman-teman saya akan membahasnya supaya Anda terutama YouTuber pemula ini nih, terutama YouTuber pemula supaya Anda itu paham. Supaya Anda paham. Tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu nih ya. Ada seorang petani menanam cabai, kira-kira langsung berbuah, terus langsung dijual, langsung mendapatkan untung. Kira-kira bisa nggak begitu teman-teman? Seorang petani cabai langsung berbuah cabenya, langsung dijual, langsung mendapatkan untung banyak ratusan juta. Ada nggak di dunia seperti itu? Silahkan Anda jawab sendiri. Saya mau bercerita lagi nih. Saya punya adik teman-teman. Punya adik tidak sekolah, buta huruf A saja tidak tahu. Tetapi dia punya cita-cita. Dia merantau ke Bandung jualan sate. Modalnya berapa? Sekitar 25 juta sama kontrakan. 25 juta itu teman-teman bukan dari uang sendiri atau orang tua, tetapi dapatnya utang dari tetangga. Berangkat ke Bandung, kira-kira pertanyaan saya, sukses enggak? Dijamin sukses enggak teman-teman? Dengan modal 25 juta itu pun dapatnya hutang. Jaminan sukses enggak teman-teman? Ini teman-teman nanti akan menjadi pembelajaran. Makanya tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda itu benar-benar paham dan mengerti apa maksud saya yang katakan ini. Apa maksud yang saya katakan ini teman-teman? Dia pergi ke Bandung, lalu dia mencari kontrakan, ya, lalu dia jualan sate keliling. Ternyata teman-teman jualan satenya itu tidak begitu laku. Jadi emin teman-teman, misalkan kita ini dalam sehari mengeluarkan uang 1 juta, mendapat uangnya setelah dijual omsetnya itu 500.000, 700.000, jadi di bawah modal teman-teman. Modalnya 1 juta, ternyata satenya kurang laku itu. Jadi setiap hari teman-teman dalam jangka setahun itu kehidupannya itu dapatnya utang teman-teman. Coba bayangkan, yang dari Madura saja utangnya itu sudah banyak 25 juta. Di Bandung jualan tidak laku, ya, jualannya tidak laku teman-teman. Akhirnya untuk kehidupan sehari-hari dia untuk menyambung hidup dapatnya itu dari hutang. Tetapi dia itu tidak putus asa teman-teman, selalu berjuang dan berusaha sekuat tenaga teman-teman, berdoa juga, bertahajud juga, nangis juga, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata jualan satenya itu tetap tidak laku dan tetap sepi. Selama setahun teman-teman, selama setahun dia sepi, malah dia punya utang sekitar 50 juta. Yang tadinya punya utang 25 juta, karena jualan sepi teman-teman, jadi tutup lubang, utang lagi, tutup lubang, gali lubang, begitu kata Oma Irama. Jadi utangnya banyak, sekitar 50 juta. Akhirnya kenapa? Akhirnya teman-teman dia itu pulang lagi ke Madura teman-teman, berdoa lagi, pergi ke kiai lagi, minta syarat, minta barokahnya kiai. Lalu dia, adik saya itu mencoba jualan sate di Banjarmasin ya teman-teman, merantau lagi, uangnya dapatnya utang lagi teman-teman, kira-kira sekitar 30 juta, utang lagi, utang sapi. Lalu dia jualan di Banjarmasin teman-teman, jualan di Banjarmasin, dia alhamdulillah dia sekarang dagangannya makin maju ya, karyawannya kalau tidak salah sudah bertambah lagi, yang tadinya itu 15 sekarang sudah ada 20 ya. Cerita ini teman-teman menjadi pengalaman ya, supaya Anda itu bisa berpikir gitu teman-teman. Itu kita jualan sate butuh uang banyak ya, jaminan suksesnya itu tidak ada. Jadi kepada YouTuber pemula maupun yang sudah diterima menjadi partner YouTube teman-teman,
perjuangan menjadi seorang YouTuber itu ternyata itu lebih mudah daripada orang yang jualan sate saudara saya tersebut. Itu modalnya dapatnya utang berpuluh-puluh juta. Sedangkan nge-YouTube ini teman-teman modalnya hanya HP, modalnya hanya punya keinginan saja, punya cita-cita dan punya semangat saja teman-teman. Mengapa Anda tidak berpikir sekuat tenaga, maksudnya sekuat tenaga kita itu belajar kepada kreator-kreator yang lain yang sudah sukses ya. Semua kreator-kreator di Indonesia sudah menjelaskan bagaimana mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi. Itu kan sudah jelas teman-teman. Jadi ini Anda itu nge-YouTube teman-teman harus semangat. Satu, tidak ada seorang YouTuber itu bangkrut, tidak ada. Yang ada adalah YouTuber muntaber, mundur tanpa berita. Mudah-mudahan yang muntaber ini bukan termasuk Anda teman-teman. Ya, setelah menonton video saya ini, mudah-mudahan Anda menjadi semangat lagi untuk belajar lagi. Jadi nge-YouTube ini teman-teman, kalau nge-YouTube ini mudah teman-teman. Seorang bikin video di YouTube langsung viral, penontonnya itu banyak, terus langsung gajian dari YouTube. Kalau itu memang ada, mungkin teman-teman logikanya ya, semua rakyat Indonesia bahkan di dunia itu menjadi YouTuber. Jadi semua butuh proses teman-teman. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling lemah. Yang lemah ya sudahlah mundur nanti. Yang kuat teruslah maju tanpa mundur sejengkal pun, kan begitu. Jadi kita ini teman-teman, kepada YouTuber-YouTuber yang lagi menonton video saya ini, Anda itu jangan patah semangat teman-teman. Misalkan gini ya, subscribe-nya hilang 1 atau 2 sudah down, itu artinya Anda itu mentalnya itu menurut saya sangat lemah sekali. Itu cuman subscribe teman-teman. Subscribe itu tidak bisa diuangkan. Misalnya kita tukar dengan permen saja, subscribe itu tidak laku, ya kan. Lain dengan cerita tadi, adik saya itu yang modal puluhan juta, ya itu pun dapatnya utang, itu juga berbunga teman-teman, tetapi dia tetap maju dan gigih teman-teman, ternyata akan sukses juga. Apalagi kita ini hanya berbicara di depan kamera, modalnya hanya mulut, HP-nya sudah ada, jaringan wifi-nya sudah ada. Itu kalau menurut saya ini adalah merupakan pekerjaan itu yang sangat mudah sekali teman-teman. Tapi ada seorang kreator YouTube Indonesia, ada YouTuber-YouTuber baru itu berpikiran susah teman-teman. Itu yang menyebabkan Anda itu susah maju karena sudah berpikiran susah teman-teman. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman nge-YouTube itu, tidak susah dibandingkan yang jualan sate yang tadi. Betul nggak teman-teman? Ini saya masuk akal atau masuk logika atau bagaimana menurut Anda? Yang kedua, ada nggak sih orang sekolah langsung pinter? Ada nggak nih orang sekolah SD langsung pinter melebihi gurunya pinternya? Ada nggak? Ya silakan Anda jawab teman-teman. Pasti Anda itu, saya sendiri nih, saya dulu bersekolah teman-teman, nulis A aja susah, apalagi B lebih susah lagi. Apalagi sudah belajar mulai membaca, belajar menulis itu susah. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan teman-teman, kita pertama kelas 1 nulis itu belum begitu lancar. Setelah naik kelas 2 lebih pintar lagi, naik kelas 3 lebih pintar lagi, naik kelas 4 lebih pintar lagi, lalu lulus SD sampai kelas 6 tahun lebih pintar lagi, terus sekolah SMP lebih pintar lagi. Jadi lebih meningkat teman-teman. Sama dengan nge-YouTube ini teman-teman, misalkan gini ya, Anda itu ingin bikin konten, saya mau bikin konten apa ya, sudah 20 tahun yang lalu dia berpikirnya mau bikin konten apa ya, ya terus lari di tempat di situ dan diam. Jadi bikin kontennya itu kapan gitu, jadi enggak jadi tidak kesampaian. Kalau Anda teman-teman punya pikiran seperti itu ya, sampai kiamat pun ya Anda itu tidak bikin konten teman-teman. Caranya bagaimana? Silahkan Anda itu bikin konten sesukamu dulu sambil belajar teman-teman. Silahkan, misalnya Anda itu bingung menentukan ide konten ya, silahkan Anda itu mau bikin konten apa aja terserah. Nah, nanti kan Anda itu punya pengalaman, punya pembelajaran. Jadi kesalahan-kesalahan itu adalah nanti tidak akan Anda ulangi lagi. Jadi
Bang Halaman adalah ilmu yang terbaik. Jadi menurut saya silahkan Anda mau bikin konten apa aja menurut pikiran Anda teman-teman. Supaya Anda itu tidak bingung sih mau bikin konten apa gitu ya. Konten memasak sudah ada, konten bernyanyi sudah ada, konten mukbang sudah ada. Nah itu bingung kan teman-teman. Silahkan Anda niru juga tidak apa-apa teman-teman. Niru, tinggal meniru sebenarnya gampang sekali teman-teman. Untuk bikin konten di YouTube adalah bukan sesuatu yang sulit sekali. Kemarin saya memberitahukan ada seorang bocah kecil itu bisa sukses menjadi seorang YouTuber. Setelah saya selidiki tentang ternyata dia itu punya semangat dan punya keinginan dan punya cita-cita teman-teman. Anak kecil saja teman-teman punya cita-cita. Apalagi Anda umurnya sudah lebih dari 17 tahun. Ya, apakah Anda tidak berpikir nanti ke depannya ketika Anda tua teman-teman? Ya, kita ini apakah kita merepotkan orang, tetangga, saudara? Tetapi kalau kita nge-YouTube teman-teman nanti kita rutin dapat gajian dari YouTube teman-teman. Ya, misalkan kita dapat gajian 100 juta dari YouTube, itu menghayal itu boleh teman-teman. Jangan takut-takut menghayal. Bagaimana nanti itu? Selain Anda senang, orang di sekitar Anda juga ikut senang karena Anda pasti nanti akan bersedekah teman-teman. Betul nggak teman-teman? Jadi kita ini jangan cengeng kalau subscribe-nya baru hilang 1 atau 2 sudah down. Jangan seperti itu teman-teman. Mari kita selalu belajar. Selangkah pun tidak boleh mundur teman-teman. Ya harus semangat terus. Karena orang yang bisa sukses di dunia teman, semuanya itu karena semangat teman-teman. Jadi Anda itu jangan ya baru subscribe hilang 1 sudah down. Kadang subscribe-nya nggak hilang-hilang juga down lagi gitu deh. Tidak mempunyai semangat. Jadi semangat itu penting teman-teman. Semangat itu harus diciptakan Anda itu sendiri. Anda itu harus dipupuk juga. Semangat itu harus dipupuk. Caranya begini teman-teman. Kalau saya nih, supaya kita tetap semangat, kita itu harus ingat uang gitu teman-teman. Ingat masa depan kita. Bagaimana ketika tua nanti siapa yang nanggung. Kalau ketua nanti miskin, kira-kira kita ini merepotkan orang enggak, merepotkan saudara, merepotkan tetangga. Itu pasti teman-teman. Ya, misalkan kita mau makan beras saja, mau beli beras saja 1 kilo masih utang di warung, itu artinya kan kita ini susah teman-teman. Mengapa susah? Karena Anda tidak mempersiapkan ketika Anda itu masih muda teman-teman. Apa yang Anda nikmati sekarang adalah karena perbuatan Anda di masa lalu. Ketika Anda di masih muda teman-teman, Anda itu punya tenaga yang kuat. Tenaganya difoya-foya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya. Nanti di masa tuanya Anda itu pasti menjadi orang yang sengsara teman-teman. Ya, ada juga yang enak karena masa muda dia berusaha banting tulang dan belajar teman-teman. Ini teman-teman tempat belajar menjadi seorang YouTuber. YouTube sudah ada, banyak orang yang sudah membuktikan. Mari kita teman-teman, kita berpikir teman-teman. Mari berpikir bersama. Tetapi teman-teman saya mau bilang lagi, saya ini bukan guru Anda ya teman-teman. Kita selalu semangat teman-teman. Ya, kalau saya itu ingat uang supaya kita ini tetap semangat teman-teman. Walaupun manusia itu kadang-kadang semangatnya turun, kadang-kadang semangatnya naik lagi, turun lagi, itu lebih bagus daripada ada manusia semangatnya down terus, di bawah terus teman-teman. Jangan seperti itu. Jadi semangatnya kita itu harus dipupuk teman-teman. Kalau bukan kita yang memupuk sendiri, siapa orang lain? Jadi kita sendiri teman-teman. Jadi semangat penting nggak sih Bang Sadi? Kan tentu Anda menimbulkan pertanyaan seperti itu. Semangat itu sangat penting sekali teman-teman. Apabila kita tidak semangat, kita ini berjalan teman-teman. Kita berjalan menuju ke suatu tempat, tapi kita tidak semangat. Pasti jalannya itu bongkok teman-teman. Bongkok teman-teman. Misalnya kayak gini, ada seorang penyanyi. Suaranya sangat merdu sekali teman-teman. Saya ambil contoh Lesti misalnya. Tahu kan seorang penyanyi Lesti? Ya. Suaranya enak dan merdu, menggelegar. Tetapi ketika itu dia itu dipanggil di atas panggung, dia bernyanyi, ternyata dia tidak semangat. Walaupun tadinya punya suara yang enak, ternyata tidak semangat, maka suaranya tidak enak didengarnya teman-teman. Jadi kita semangat itu penting apa tidak? Ya penting menurut saya teman-teman.
Kalau sudah semangat, apakah jaminan kita ini sukses, teman-teman? Belum tentu juga, karena ada pekerjaan yang kedua, yaitu konsisten. Ya, seorang YouTuber itu diharuskan konsisten. Konsisten itu secara terus-menerus, teman-teman. Secara terus-menerus apa? Misalkan begini ya, seorang YouTuber pemula, itu Anda disarankan mengupload video 1 minggu sekali. Ya terus, teman-teman, berkesinambungan. Jangan libur. Setiap malam minggu misalnya upload video. Setiap malam minggu upload video, seperti itu waktunya. Silakan Anda menentukan sendiri. Itu namanya konsisten. Konsisten itu harus, teman-teman. Ini, teman-teman, saya akan memberitahukan kepada Anda, ada nggak sih orang tidak konsisten itu bisa sukses? Ada nggak sih orang tidak belajar dengan rajin itu bisa pintar? Tidak ada, teman-teman. Walaupun yang tadinya pintar, kalau belajar tidak rajin itu akan menjadi bodoh. Kalau sudah bodoh gelap, kalau sudah gelap miskin. Kan begitu logikanya, teman-teman. Tetapi sebaliknya, walaupun orang itu bodoh, teman-teman, tetapi dia punya keinginan untuk belajar, akhirnya dia menjadi pintar. Karena pintar, dia akhirnya terang. Kalau terang menjadi kaya raya. Kan begitu, teman-teman. Jadi kita ini males jangan dipelihara. Ya, masa kita sih kalah dengan ayam? Tahu nggak ayam itu? Menurut saya ayam adalah makhluk yang paling disiplin, teman-teman. Coba ayam itu ketika sore, teman-teman, matahari mulai terbenam, pasti ayam itu sudah masuk kandang dan tidur, ya kan? Ketika pagi, kalau pintunya dibuka dari kandangnya, pasti ayam itu sudah bertebaran mencari makanan, mencakar-cakar di tanah. Begitu, itu ayam, teman-teman. Apakah Anda sudah melakukannya seperti itu, teman-teman? Ya. Kalau Anda meniru ilmunya ayam aja, teman-teman, tidak usah meniru siapa atau orang yang lebih hebat, tidak. Niru ilmunya ayam aja yang lebih rendah, teman-teman. Ya, yang lebih rendah. Anda tuh bisa berhasil, teman-teman. Malam tidur, ya. Pagi dia sudah bangun bertebaran mencari rezeki. Itu secara konsisten, teman-teman. Akhirnya ayam itu bisa besar, sudah besar dipotong. Kan ada gunanya. Coba ayam itu tidak konsisten, teman-teman. Begitu malam tidur, siang masih tidur, pasti ayam itu di kandang menjadi penyakit, teman-teman, karena tidak mencari makanan. Begitupun manusia. Begitupun manusia oleh Allah SWT ketika siang, silakan manusia itu bertebaran mencari makanan. Begitu kalau itu Anda melakukannya, teman-teman. Kalau masih tidak sukses lagi, itu namanya sudah takdir, teman-teman. Kalau matahari sudah terbit, Anda itu masih tidur, masih ngerok, teman-teman. Tapi manusia yang rajin sudah bertebaran mencari rezeki, itu akan lebih sukses, akan lebih maju. Ya, yang lain seorang YouTuber pemula sudah rajin mengupload video, Anda masih berpikir terus, teman-teman, saya mau bikin konten apa untuk YouTuber pemula? Karena tidak ada, teman-teman, seorang kreator YouTube ada kursusnya, itu saya belum tahu. Jadi yang latihan itu, teman-teman, Anda itu sendiri. Silahkan Anda latihan. Misalnya Anda itu ibu rumah tangga, silahkan Anda itu kan memasak, silahkan Anda itu bikin konten tentang memasak. Memasak apa ya? Ya sudah, masakan apa yang ada di situ. Misalnya Anda itu hanya bikin konten tentang masak telur diceplok saja, cuman itu saja. Misalnya Anda tidak punya modal, bisa Anda, teman-teman, diupload ke YouTube. Misalkan Anda seorang pemancing, teman-teman, bikin kontennya itu bagaimana Anda itu senangnya memancing, silakan Anda itu bikin konten tentang memancing. Setiap Anda memancing, silahkan di upload ke YouTube. Nanti ada penontonnya. Setelah ada penontonnya, nanti Anda dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Akhirnya Anda itu diterima menjadi partner YouTube. Orang yang sukses menjadi seorang pemancing itu ada namanya Gondrong Labanan, teman-teman. Dia itu sukses menjadi seorang pemancing. Dulu dia hanya senang, hanya hobi memancing, tetapi sama dia di upload ke YouTube malah banyak ditonton orang. Itu, teman-teman. Maka semua orang yang sukses di dunia itu kebanyakan karena dia hobi sama pekerjaannya tersebut. Kemudian di akhir video ini saya punya pertanyaan yang harus Anda jawab, teman-teman. Apakah Anda itu senang dengan profesi Anda sebagai kreator YouTube, atau Anda itu senang bikin konten tentang memasak? Silakan Anda dijawab. Atau Anda kontennya tentang memancing, apakah Anda senang dengan profesi memancing tersebut? Kalau senang jawabannya, teman-teman, Anda itu termasuk ciri-ciri orang yang bisa sukses di YouTube. Kalau sudah senang, teman-teman, itu kuncinya. Jadi senang dulu, ya. Seperti Oma Irama, teman-teman,
Dulu teman-teman, Oma Irama itu sebenarnya bukan bernyanyi, bergitar, bukan semata-mata untuk mencari uang, bukan teman-teman. Dia itu hanya hobi dan senang. Akhirnya sekarang tenar menjadi raja dangdut. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi pembelajaran dan Anda mengerti apa maksud dan tujuan saya ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran itu teman-teman milik Allah SWT. Sampai bertemu di video-video berikutnya, bahwa Anda pun bisa sukses walaupun Anda bodoh asal Anda punya keinginan dan cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.